akan memasuki kelompok kedua, yaitu Al-Quran dan segi kemukjizatannya. Mukjizat merupakan kejadian luar biasa atau kelebihan di luar akal manusia yang tidak dimiliki oleh siapapun. Karena mukjizat hanya diberikan Allah kepada para nabi dan rasulnya. Sedangkan apabila ada seorang selain para nabi dan rasul diberikan kejadian yang luar biasa oleh Allah, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai mukjizat, melainkan itu adalah karamah. Segi-segi kemukjizatan Al-Quran: yang pertama, gaya bahasa; yang kedua, susunan kalimat. B. Ilmu pengetahuan dalam perspektif dalam Islam. Menurut Al-Quran, ada 3 komponen yang terlibat dalam proses penemuan ilmu pengetahuan, yaitu Al-Sama, Al-Bars, dan Al-Fuad. Keterkaitan antara ketiganya adalah bahwa Al-Sama bertugas memelihara ilmu pengetahuan, Al-Bars bertugas mengembangkan ilmu pengetahuan, sedangkan Al-Fuad bertugas membersihkan ilmu pengetahuan. C. Bukti kandungan teori ilmu pengetahuan modern dalam Al-Quran. Salah satu hal yang menakjubkan Al-Quran adalah isinya yang sesuai dengan ilmu pengetahuan dan modern. Sains dan ilmu pengetahuan merupakan salah satu isi pokok kandungan Al-Quran. Ilmu pengetahuan merupakan salah satu kebutuhan agama Islam. Hal ini dibuktikan dengan adanya fakta bahwa setiap kali umat melaksanakan ibadah memerlukan ilmu pengetahuan. Berikut adalah beberapa ayat yang menjelaskan keterkaitan ilmu pengetahuan modern dengan Al-Quran. Yang pertama, teori Big Bang; yang kedua, matahari dan bulan; yang ketiga, langit. Memasuki kelompok yang ketiga, yaitu pengertian Al-Makkiyah dan Al-Madaniyah. Teori geografis: Al-Makkiyah adalah ayat yang diturunkan di kota Mekah, sedangkan Al-Madaniyah adalah ayat yang diturunkan di kota Madinah. 2. Teori histori: Makkiyah adalah ayat yang turun di luar kota Mekah seperti Mina, Arafah, atau Hudaybiyah dan lainnya, sedangkan Madaniyah adalah ayat yang diturun di Badar, Uhud, Arafah, atau Mekah. 3. Teori subjektif: Menurut teori ini, pengertian Makkiyah adalah ayat yang berisi panggilan kepada penduduk Mekah dengan panggilan wahai manusia, wahai orang-orang yang ingkar, wahai anak Adam. Sedangkan pengertian Madaniyah adalah ayat yang berisi panggilan kepada penduduk Madinah dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. 4. Teori analisis: Makkiyah adalah ayat yang memuat cerita umat dan para nabi terdahulu, sedangkan Madaniyah adalah ayat yang berisi tentang hudud atau hukuman Islam, faraid atau ketetapan dan sebagainya. B. Karakteristik khas Al-Makkiyah dan Al-Madaniyah. 1. Ciri khas Al-Makkiyah yaitu: yang pertama, mengandung ayat sajadah; yang kedua, terdapat lafaz kalam; yang ketiga, terdapat kisah Adam dan Idris kecuali surat Al-Baqarah. 2. Ciri khas Al-Madaniyah yaitu: yang pertama, di dalamnya terdapat izin berperang atau ada penerangan tentang hal perang dan penjelasan tentang hukum-hukumnya. Yang kedua, di dalamnya tersebut tentang orang-orang munafik kecuali Al-Ankabut yang diturunkan di Mekah. C. Dasar penetapan Al-Makkiyah dan Al-Madaniyah. Yang pertama, pengenalan cara siwai adalah pengetahuan ayat dan surat Makkiyah dan Madaniyah yang diperoleh berdasarkan riwayat. 2. Pengenalan cara kiasi adalah pengetahuan ayat dan surat Makkiyah dan Madaniyah berdasarkan kriterianya yang menunjuk tersebut, antara lain melalui ciri kitabnya, kandungnya, redaksi dan uslubnya, dan sebagainya. D. Klasifikasi ayat atau surah dalam Al-Quran yang tergolong Makkiyah dan Madaniyah. Jumlah surah di Al-Quran terdapat sebanyak 118 surah. 20 surah tergolong Madaniyah dan 82 surah tergolong Makkiyah, sedangkan 12 surah yang bertentangan atau dipertanyakan. E. Kegunaan studi Al-Makkiyah dan Al-Madaniyah dalam penafsiran Al-Quran. Ilmu ini sangat penting untuk diketahui karena dianggap sebagai landasan pengetahuan dan memahami ilmu asbabun nuzul dan nasib mansukh. Turunnya Al-Quran membuat adanya perbedaan dan pembagian surah yang termasuk Makkiyah dan Madaniyah. Dalam membaca konsep Makkiyah dan Madaniyah menggunakan teori fungsi hermeneutika klasik. Kita akan memasuki kelompok yang keempat, yaitu pengertian nasab dan mansukh. Secara etimologi, kata nas dipakai dalam beberapa arti, antara lain pembatalan, penghapusan, perubahan, pemindahan dari satu wadah ke wadah yang lain. Sedangkan yang dibatalkan, dihapus dan dipindahkan disebut mansukh. B. Problematika nasib dan mansukh. Bagi ulama yang menolak adanya nas hadis, kebanyakan hadis-hadis yang diasumsikan sebagai mansukh. Apabila diteliti lebih jauh, ternyata tidak demikian. Hal ini mengingat bahwa di antara hadis-hadis Nabi ada yang dimaksudkan sebagai azimah, anjuran untuk melakukan sesuatu walaupun terasa berat, dan ada pula yang dimaksudkan sebagai rukhsah atau pula untuk memilih yang lebih ringan pada suatu ketentuan. Karena itu keduanya mengandung kadar tertentu yang berbeda sesuai dengan kedudukan masing-masing. C. Kegunaan studi nasib dan mansukh dalam penafsiran Al-Quran. Selain memberikan manfaat ketika mempelajari nasib dan mansukh, terdapat beberapa rintangan dalam memahami Al-Quran dan menafsirkannya adalah dakwaan adanya nas itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci ini agar diamalkan isinya. Perintah
perintah-perintahnya yang dijalankannya, larangannya dijauhi, dan hududnya. Kita akan memasuki kelompok yang kelima, yaitu asbab an-nuzul. Ungkapan asbab an-nuzul merupakan bentuk idhafah dari kata asbab dan nuzul. Secara etimologi, asbab an-nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Meskipun segala fenomena yang melatar belakangi terjadinya sesuatu dapat disebut asbab an-nuzul. Dalam pemakaiannya, ungkapan asbab an-nuzul khusus dipergunakan untuk menyatakan sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya Al-Quran, seperti halnya asbab al-wurud secara khusus digunakan sebagai sebab terjadinya hadis. B. Cara mengetahui riwayat asbab an-nuzul. Asbab an-nuzul adalah peristiwa sejarah yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Oleh karena itu, tidak boleh ada cara lain untuk mengetahuinya selain berdasarkan periwayatan yang benar dari orang-orang yang melihat dan mendengar langsung tentang turunnya ayat Al-Quran. C. Redaksi dan makna ungkapan asbab an-nuzul. Ungkapan-ungkapan secara garis besar dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu sari atau jelas. Ungkapan riwayat sari yang memang jelas menunjukkan asbab an-nuzul dengan indikasi menggunakan lafaz pendahuluan. 2. Muhtamilah atau masih memungkinkan atau belum pasti. Ungkapan mutammimah adalah ungkapan dalam riwayat yang belum dipastikan asbab an-nuzul karena masih terdapat keraguan. Hal tersebut dapat berupa ungkapan sebagai berikut. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan. D. Pandangan ulama tentang asbab an-nuzul. Para ulama tidak sepakat mengenai kedudukan asbab an-nuzul. Mayoritas ulama tidak memberikan istimewaan khusus kepada ayat-ayat yang mempunyai riwayat asbab an-nuzul. Karena yang terpenting bagi mereka adalah apa yang tertera di dalam redaksi ayat. Jumhur ulama kemudian menetapkan suatu kaidah, yaitu yang dijadikan pegangan ialah keumuman lafal, bukan kekhususan sebab. Sedangkan minoritas ulama memandang penting keberadaan riwayat-riwayat asbab an-nuzul di dalam memahami ayat. E. Fungsi asbab an-nuzul dalam kaitan pemahaman Al-Quran. Yang pertama, dapat memahami makna dibalik disyariatkan suatu hukum. 2. Asbab an-nuzul dapat membantu mufassir dalam menggali makna yang tersirat dari ayat-ayat Al-Quran, terutama ayat yang bersifat mujmal dan mutasyabihat. 3. Mempertegas peran Al-Quran sebagai rujukan dan acuan manusia dalam membentuk kebudayaan di sekitarnya. 4. Menegaskan bahwa kandungan atau ajaran Al-Quran tidak akan usang di taran zaman. Setelah kita akan memasuki kelompok yang keenam, yaitu ilmu munasabah. Kata munasabah secara etimologi berarti al-muqarabah atau kedekatan, al-musyakalah atau keserupaan, dan al-muwafaqah atau kecocokan. Sedangkan secara terminologi istilah munasabah dapat didefinisikan menurut para ulama. Menurut Al-Baqai, munasabah Al-Quran adalah ilmu yang dengannya diketahui sebab urutan bagian-bagian Al-Quran. Menurut Imam Suyuti, munasabah Al-Quran adalah ilmu yang dengannya diketahui segi-segi hubungan bagian-bagian Al-Quran antara yang satu dengan yang lainnya. B. Mendeskripsikan latar belakang munculnya ilmu munasabah. Munculan ilmu tentang munasabah atau interkoneksi ayat dan surah dalam Al-Quran berawal dari kenyataan bahwa sistem mati Al-Quran yang terdapat dalam Mushaf Utsmani tidak berdasarkan atas urutan fakta kronologis turunnya. Walaupun mereka sepakat tentang urutan ayat-ayat, namun para ulama berbeda pendapat tentang urutan surah di dalam Al-Quran. C. Menjelaskan macam-macam munasabah Al-Quran. Yang pertama, munasabah antar surat dengan surat sebelumnya. As-Sayuti menyimpulkan bahwa munasabah antara surat dengan surat sebelumnya berfungsi menerangkan atau menyempurnakan ungkapan pada surat sebelumnya. 2. Munasabah antara nama surat dan tujuan turunnya. Setiap surat mempunyai tema pembicaraan yang menonjol dan itu tercermin pada namanya masing-masing, dan tujuan surat ini adalah menyangkut kekuasaan Tuhan dan keimanan kepada hari kemudian. 3. Munasabah antara bagian suatu ayat. Munasabah antara bagian surah sering berbentuk pada pola munasabah al-tahadat atau perlawanan. 4. Munasabah antara ayat yang letaknya berdampingan. Munasabah antara ayat yang letak berdampingan sering terlihat dengan jelas, tetapi sering pula tidak jelas. Munasabah antara ayat yang terlihat dengan jelas umumnya menggunakan pola takkid atau penguat, tafsir, penjelas, dan iktirat, bantahan, dan tasdid, penegasan. 5. Munasabah antara suatu kelompok ayat dan kelompok ayat di sampingnya. 6. Munasabah antara fasilah atau pemisah dari isi ayat. 7. Munasabah antara awal surat dengan akhir surat yang sama. 8. Munasabah antara penutup surah dengan awal surah berikutnya. D. Menjelaskan manfaat kajian terhadap munasabah. Adapun manfaat mempelajari ilmu munasabah dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, dapat menepis anggapan sebagian orang bahwa tema-tema Al-Quran kehilangan relevansi antara satu bagian dengan bagian yang lain. 2. Mengetahui persambungan atau hubungan korelasi antara bagian Al-Quran, baik antara kalimat atau antara ayat maupun antara surat.
sehingga lebih memperdalam pengetahuan dan pengenalan tentang kitab Al-Quran dan memperkuat keyakinan terhadap kewahyuan dan kemujizatannya. 3. Dapat diketahui mutu dan tingkat kebelagahan bahasa Al-Quran dalam konteks kalimatnya yang satu dengan yang lainnya, berkorelasi serta persesuaian ayat atau surat yang satu dengan yang lainnya. Menjelaskan urgensi munasabah dalam Al-Quran. Imam Sayyuti kitab Mutarikul Al-Quran mengatakan ilmu munasabah Al-Quran adalah ilmu yang mulia di mana para mufasir sedikit yang berpedoman pada ilmu ini karena kelembutannya. Imam Bakai dalam kitab Nazmut Turan menyebutkan bahwa ilmu munasabah Al-Quran adalah balagah yang rahasia karena ilmu ini mengantarkan pada kebenaran terbentuknya makna-makna karena terpenuhinya suatu keadaan. Oleh karenanya ilmu ini adalah puncak dari keindahan kesempurnaan. Adapun penetapan ilmu ini dalam tafsir itu seperti penetapan ilmu bayan dan ilmu qiraat Al-Quran. Pengertian qiraat Al-Quran. Istilah qiraat berasal dari bahasa Arab yaitu jamak atau plural. Secara etimologi merupakan akar kata atau masdar yang berarti membaca. Jadi lafal Quran secara bahasa berkonotasi beberapa pembacaan. Sedangkan menurut istilah ilmiah, qiraat adalah salah satu mazhab pengucapan Quran yang dipilih oleh salah seorang imam qurra sebagai suatu mazhab yang berbeda dengan mazhab lainnya. B. Latar belakang perbedaan qiraat Al-Quran. Latar belakang historis. Qiraat sebenarnya telah muncul sejak zaman Nabi, walaupun pada saat itu qiraat bukan merupakan sebuah disiplin ilmu. Menurut catatan sejarah, timbulnya penyebaran qiraat dimulai pada masa tabi'in, yaitu pada awal abad 11 Hijriah. Tatkala para qari terbesar di berbagai pelosok telah tersebar di berbagai pelosok, mereka lebih suka mengemukakan qiraat gurunya daripada mengikuti qiraat imam-imam lainnya. Timbulnya sebab lain dengan penyebaran qori-qori ke berbagai penjuru pada masa Abu Bakar, maka timbullah qiraat yang beragam. 2. Latar belakang cara penyampaian kaifiyat al-ada. Menurut analisis yang disampaikan Said Ahmad Khalil, perbedaan qiraat itu bermula dari bagaimana seorang guru membaca qiraat itu kepada murid-muridnya. C. Penyebab perbedaan qiraat. Yang pertama, perbedaan qiraat Nabi. Artinya dalam mengajarkan Al-Quran kepada para sahabatnya, Nabi memakai beberapa versi qiraat. Yang kedua, pengakuan dari Nabi terhadap berbagai qiraat yang berlaku di kalangan kaum muslimin waktu itu. Hal ini menyangkut dialek di antara mereka dalam mengucapkan kata-kata di dalam Al-Quran. B. Macam dan tokoh qiraat Al-Quran. Yang pertama, macam-macam qiraat Al-Quran. Ibnu Az-Zazari sebagaimana dinukil oleh Al-Sayyuti menyatakan bahwa qiraat dari segi sanad dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu qiraat mutawatir, qiraat masyhur, qiraat al-ahad, qiraat sazah. 2. Tokoh-tokoh qiraat Al-Quran. Yang pertama Ibnu Amir, yang kedua Ibnu Katsir, yang ketiga Asim Al-Kufi, yang keempat Abu Amir, yang kelima Hamzah Al-Kufi, yang keenam Imam Nafi, yang ketujuh Al-Kisai. D. Syarat diterimanya qiraat Al-Quran. Para ulama menetapkan 3 syarat sah diterimanya qiraat, yaitu yang pertama, setiap qiraat yang sesuai dengan bahasa Arab walaupun dari satu segi. Yang kedua, sesuai dengan salah satu mushaf Utsmani walaupun baru kemungkinan saja. Yang ketiga, sahih sanadnya. Kegunaan qiraat Al-Quran dalam studi Al-Quran. Yang pertama, menunjukkan betapa terjaganya dan terpeliharanya kitab Allah dari perubahan dan penyimpangan, padahal kitab ini mempunyai sekian banyak segi bacaan yang berbeda-beda. Yang kedua, meringankan umat Islam untuk memudahkan mereka untuk membaca Al-Quran. Yang ketiga, bukti kemujizatan Al-Quran dari segi kepadatan makna atau izaznya, karena setiap qiraat menunjukkan suatu hukum syariat tertentu tanpa perlu pengulangan lafaz. Yang keempat, penjelasan terhadap